Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk Anda semuanya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita bisa bertemu di Zoom meeting untuk melanjutkan perkuliahan kita pengantar kewirausahaan. Nah, ini sengaja kita mencoba untuk live Zoom ya, karena ada beberapa hal penting yang harus Bapak sampaikan agar semua kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Bagi yang dalam kondisi kurang sehat atau ada anggota keluarga yang sekarang sedang sakit, kita doakan semoga semuanya akan segera sembuh ya. Nah, ini terutama nih Genta nih lagi nemenin, lagi jagain ibunya yang lagi sakit. Nah, Gentanya harus jaga kesehatan ya, agar Gentanya nggak ikutan sakit ya, dan semoga orang tuanya segera sembuh. Baiklah, Ananda semuanya, kita akan bicarakan dua hal ya. Wah, ini hujan lebat di Padang ya. Oke. Yang pertama adalah Bapak mengingatkan pada tugas 5 dan 6 ya. Masih ingat tugas 5 dan 6? Jeffrey Adi, tugasnya masih ingat? Ayo Jeffrey. Jeffrey, halo. Coba, Nah, tugas 5 dan 6, minggu ke-5 dan ke-6 tugasnya masih ingat? masih Pak, Nah, apa tugasnya? Ayo. meringkas video Pak. Meringkas video. Ya. Meringkas video atau meringkas apa? Coba ingat-ingat lagi. Bentar Pak. Analisis video. Yuk, kita tunggu Jeffrey dulu. Kalau pertemuan 3 itu analisis perjalanan narasumber ya. Oke. Pertemuan 5 dan 6, Anda diminta membuat apa kemarin? Membuat tugas revisi Pak. Ya, revisi. Apa yang direvisi? Tugas sebelumnya. Ada PPT-nya. ringkasan ya. Betul? Betul Pak. Ya, kan mahasiswa dibuat meringkas buku referensi yang Bapak berikan. Masih ingat? Masih. Pak. Nah, itu. Jadi ringkasan itu kenapa disuruh meringkas? Itu gunanya agar Ananda membaca. Nah, kalau membaca itu gunanya adalah agar Ananda memiliki yang disebut dengan pre-existing material. Jadi punya bekal pengetahuan dulu. Jadi kalau nggak disuruh baca, takutnya nanti nggak sempat baca. Mahasiswa kan sibuk sekali ya, jadi kalau udah dikasih tugas, mudah-mudahan membaca. Setelah membaca, meringkas, dan menuangkannya ke PowerPoint. Itu tahapan kerja yang harus dikerjakan. Bapak berharap semuanya sudah melakukan tugas itu, sudah melakukannya ya. Tapi kalau ada yang belum, nanti lapor saja. Nah, tentu kalau ada yang belum berarti statusnya terlambat ya, terlambat. Nah, pada minggu ini, Ananda, minggu ke-11 kita berkuliahan ya, perkuliahan pengantar kewirausahaan. Jadi kembali Bapak tegaskan kepada Anda bahwa perkuliahan kita ini tujuannya itu dua ya. Yang pertama itu adalah mengenalkan kepada Ananda mahasiswa BP 2022 tentang hakikat kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu artinya Ananda dikenalkan dengan dunia wirausaha, kemudian profil wirausaha, serta mengambil hikmah atau memetik pelajaran berharga dari kewirausahaan dan wirausahawan. Jadi memang tidak diminta, tidak diwajibkan Anda akan menjadi seorang pengusaha atau wirausaha ketika telah kuliah ini, tidak.
Tapi yang paling minimal itu Anda mampu mengambil prinsip-prinsip dasar seorang wirausaha, lalu mempraktikannya dalam perkuliahan Anda, keseharian Anda. Apa landasan atau prinsip hidup seorang wirausaha? Yang pertama itu memiliki time management yang bagus. Jadi wirausaha itu orang yang pandai mengelola waktu, pandai memanfaatkan waktu. Jadi waktu yang ada itu tidak dibiarkan terbuang sia-sia. Nah, jadi kalau begitu, Ananda yang sebagai mahasiswa baru ya tahun 2022 harus punya time schedule ya, jadwal yang rigid ya, jadwal yang fix setiap hari. Jadi mulai dari bangun sampai tidur itu harus ada jadwalnya yang memang terkelola dengan bagus. Nah, silakan dialokasikan waktu 24 jam itu untuk ngapain saja. Dipotong dengan waktu wajib untuk istirahat. Jadi pukul 10 sampai pukul 4 subuh itu kalau bisa tidak ada kegiatan. Anda tidak disarankan untuk begadang, ya. Karena kalau muda-muda ini begadang, nanti Anda merasakan dampaknya umur 45 ke atas. Kalau sekarang Anda begadang nggak ada masalah, Anda tidak akan merasakan apapun. Tapi organ-organ Anda nanti akan rusak pada umur, aus dia akan mudah, akan cepat dia menjadi rusak umur 45 ke atas. Selagi muda, sayangilah organ-organ Anda ya. Jantung ini harus istirahat, hati kita harus istirahat, limpa kita, ginjal kita. Jadi kalau nggak semasa muda dijaga, nanti umur-umur 50 itu sudah sakit-sakitan. Sayang sekali. Padahal usia produktif kita itu udah melebihi angka 70 tahun. Jadi sayang kan, 50 tahun udah sakit-sakitan, 20 tahun kita hanya nggak bisa ngapa-ngapain karena ngurus sakit saja. Jadi Ananda, poin pertama yang harus Anda miliki itu adalah pandai memanfaatkan dan mengelola waktunya untuk hal-hal yang positif. Jadi kalau sudah jam 10 sampai jam 4 subuh, jadi Anda itu polanya Ananda ya, cepat tidur, cepat bangun. Nah gitu, jangan lambat tidur, lambat bangun. Jangan lambat tidur, cepat bangun. Yang paling bagus itu cepat tidurnya, cepat bangunnya. Jadi kalau Anda tidurnya jam 9 nggak apa-apa, bangunnya jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh itu Anda bisa melakukan banyak hal. Yang tidak boleh itu adalah tidurnya jam 1 dini hari, nanti bangunnya jam 8, itu tidak boleh ya. Nanti sholat subuhnya terlambat bagi yang muslim gitu ya. Jadi silakan Ananda mengatur waktunya jam 10 atau jam 11 lah. Jam 11 paling lambat sudah tidur. Nanti jam setengah 4, jam 4 paling lambat subuh itu sudah bangun. Jadi bangun subuh itu ternyata sangat menyehatkan. Kalau Anda tidak percaya, coba saja. Anda bangun jam 6, ya, Anda bangun jam 7, lalu rasakan pada tubuh Anda. Ada yang beda nggak? Lalu bangun jam 4 atau jam 5 subuh sebelum waktu subuh ya, coba rasakan. Ada bedanya nggak yang terasa pada tubuh Anda? Yakin pasti ada bedanya. Berikutnya adalah prinsip hidup seorang wirausaha yang bisa kita petik adalah berani mengambil resiko. Berani mencoba dan berani mengambil resiko. Nah, ini perlu menjadi pelajaran bagi Ananda sebagai orang muda ya, generasi 2045, generasi emas Indonesia nanti. Berani mencoba. Jadi mencoba itu bukan sesuatu yang ditakutkan gitu ya, ditakuti, tapi mencoba itu sebuah peluang. Kalau sudah mencoba, pilihannya cuma 2, berhasil atau gagal. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau gagal, berarti kita punya cara untuk mencoba hal yang tidak salah. Jadi tidak ada ruginya kita mencoba dan gagal, tidak ada ruginya. Kita coba hari ini langkah 1, salah, gagal. Berarti kita punya modal untuk tidak melakukan kesalahan yang sama daripada orang yang tidak pernah mencoba. Jadi kalau begitu, silakan hidup Anda trial ya, coba-coba saja, coba-coba saja. Tapi sebagai insan akademik tentu Anda mencoba sesuatu itu dengan perhitungan ya, dengan perhitungan. Jadi nggak bisa seperti coba-coba kebablasannya, nggak bisa. Nah, lalu berani ambil resiko. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang wirausahaan,
Kalaupun tidak akan menjadi pengusaha, minimal jiwanya pengusaha itu Anda dapatkan. Apa salah satunya itu adalah berani ambil resiko. Ya, maksudnya itu bukan membabi buta gitu ya, tetapi saya kalau ada peluang presentasi, silakan siapa yang akan bertanya dulu kata dosennya. Saya Pak. Nah langsung ambil resiko. Walaupun nanti mungkin masih terbata-bata, masih belepotan gitu, nggak apa-apa. Daripada nggak pernah ambil kesempatan. Itu contoh yang paling sederhana dalam kuliah. Jadi jangan ada nih mahasiswa Pak Dion nanti selama kuliah, siapa yang mau bertanya? Nggak ada satupun yang mau tanya. Siapa mau berpendapat? Nggak ada. Berarti termasuk orang yang cari aman. Orang yang terlalu lama berada pada zona nyaman, maka dia akan terlindas oleh waktu. Yakinlah itu Ananda. Kalau Anda merasa semuanya fine-fine saja, biasa aja lah nih, saya cari aman aja lah, yang penting tugas masuk. Yakinlah Anda akan terlindas oleh waktu ya. Terlindas oleh kemajuan. Orang udah terbang kemana-mana, Anda masih cari nyaman di sudut kamar Anda. No progress ya. Jadi selalu mencoba dan berani ambil resiko. Berikutnya adalah seorang pengusaha itu pasti orang yang mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Nah ini modal ya Ananda ya. Speaking Anda, ya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi ya, itu sangat penting. Makanya tugasnya itu kadang-kadang dibikin berkelompok. Gunanya untuk apa? Agar Ananda mengenali orang lebih banyak. Ananda jangan puas ketika meraih angka 10 sendiri. Ya, tetapi puaslah ketika Anda mendapatkan nilai 8 tapi bersama-sama gitu. Karena sebenarnya hidup itu bukan produk akhir. Hidup itu adalah proses yang kita jalani. Produk akhir mungkin makalah, ya sekadar itu saja. Anda kumpulkan selesai. Tapi proses membuat makalah itu yang jauh lebih berharga. Anda berempat, contohnya Lira, Indah, Wahdini, ya berempat. Tresia, berempat satu kelompok. Kalau produknya ya makalah berempat, selesai. Tapi prosesnya bagaimana Indah sabar dengan kelakuan Lira. Bagaimana Wahdini juga sabar dengan kelakuan Tresia. Bikin janji kelompok, tapi Tresia sering absen. Bikin kewajiban meringkas, tapi Indah nggak pernah ngerjain. Bagaimana kita bersabar menghadapi tingkah pola orang yang beragam. Nah, itulah proses yang sangat berharga, yang sangat dibutuhkan. Kita mengenali banyak tipikal orang. Semakin banyak kita menghadapi orang-orang sulit, nah ini kategorinya difficult people, orang-orang yang nggak sesuai dengan yang normatif gitu ya, maka semakin hebat untuk membantu kita bertumbuh kembang. Jadi jangan Anda merasa sial ya, aduh kenapa saya satu kelompok dengan dia, bikin masalah saja, saya yang sulit sendiri. Bukan begitu. Ketika kita mendapatkan teman yang susah diajak kerjasama, justru itu latihan gratis untuk menambah kemampuan kita mengatasi masalah dan menghadapi orang-orang sulit. Ananda semuanya, semakin banyak Anda berhasil menghadapi orang-orang sulit, maka yakinlah besok hidup Anda akan lebih mudah. Ketimbang semasa muda Anda banyak berhubungan dengan orang-orang yang mudah. Jadi sebenarnya ketemu orang sulit itu harusnya kita cari orang-orang sulit gitu ya. Kadang-kadang ya di perkuliahan ini mahasiswa kadang-kadang kalau dapat teman yang baik, yang teman gengnya, yang sealur sama dia, senyum dia ketika dapat kelompok. Ore, kita satu kelompok, ore kita satu kelompok gitu kan. Tapi kalau ketemu orang baru, orang yang nggak cocok sama dia, nah dia wajahnya langsung berubah gitu ya. Artinya apa? Dia tidak mau mengambil resiko, tidak mau berhadapan dengan orang-orang sulit. Sayang sekali itu Ananda ya, sayang sekali. Ya. Jadi pertama time management, kemudian berani mencoba dan ambil risiko, yang ketiga mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Berikutnya itu adalah seorang wirausaha itu adalah orang yang kreatif, ya, inovatif. Nggak pernah berhenti berpikir, otaknya jalan terus gitu ya. Jadi nggak ada cerita tamat gitu ya. Hari ini selesai, besok apalagi mikir terus. Nah itulah, mudah-mudahan Ananda termasuk orang-orang yang menjadi
Generasi muda berjiwa wirausaha. Tapi kalau Anda ingin mencoba menjadi wirausahawan, kenapa tidak gitu ya? Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Tapi seminimal-minimalnya, mahasiswa UNP yang telah mengambil mata kuliah kewirausahaan mendapatkan jiwa, nilai-nilai dari kewirausahaan tersebut. Minimal yang 4 tadi. Jadi kalau begitu, Anda implementasikanlah 4 nilai itu ke kehidupan sehari-hari, terutama untuk perkuliahan Anda. Silakan kalau ada pertanyaan. Materi pagi ini selesai. Sebelum Bapak memberi tugas untuk Anda, silakan. Yo, yang mau bertanya silakan. Tadi dibilang jangan malu bertanya ya. Bagaimana? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Mangga, silakan. Terima kasih, Pak. Nama saya Fitriani. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. Izin bertanya, Pak. Tadi Bapak menjelaskan mengenai kita harus bekerja sama dengan orang lain, walaupun orang itu sulit, gitu. Tapi bisa Bapak terangkan nggak, Pak? Kayak gimana sih, Pak, cara cara wirausahawan dalam bekerja sama dengan orang yang sulit itu, Pak. Oke, nah terima kasih ya, terima kasih buat Fitriani. Oh, ini Zoom kita ternyata pro Bapak udah habis ya, kembali ke basic dianya ya. Yang pertama itu adalah, langkah pertama tentu kalau kita mau membuka satu kerjasama kelompok, tentu kita cari orang yang sudah kita kenal ya. Jadi Fitriani, cari dulu orang yang dikenal. Nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 saja. Kenapa? Karena kalau kita bekerja sama memulainya dengan orang yang kita kenal, maka energi kita tidak habis untuk ngurusin orang lain. Nggak habis energi kita untuk mengenali dia. Nah, ketika Anda sudah punya tim kecil, 2 atau 3 orang, Fitriani, baru setelah itu Anda melebarkan sayap, ya. Jadi pertama-tama itu memang kita cari yang sudah kita kenal dulu. Kenapa? Karena kita baru bergerak, ya, baru bergerak. Jadi Fitriani mungkin cari teman apa dulu ya, teman sejurusan yang udah setipe gitu, yang memang passionnya sama gitu ya. Nah, mulai dengan itu. Setelah punya tim kecil 2 atau 3 orang, maka Fitriani nanti bisa melebarkannya. Nah, bisa bertemu dengan orang-orang baru, dengan orang-orang sulit. Orang sulit itu kenapa dibilang sulit? Karena nggak mudah, ya. Karena nggak mudah, kenapa? Karena kita belum kenal dengan dia. Maka ada satu tips ya Fitriani, carilah informasi yang lebih banyak tentang seseorang agar kita semakin bijak memperlakukannya. Nah, jadi Fitriani mungkin belum kenal Pak Dion, maka Pak Fitriani mungkin bisa saja menganggap, aduh Pak Dion itu kayaknya killer ya, aduh Pak Dion kayaknya susah nilainya ya. Nah, kenapa? Karena Fitriani belum tahu Bapak banyak. Kalau begitu silakan kulik saja. Waduh, saya pengen tahu Pak Dion lah, saya lihat Instagramnya dulu, saya lihat Facebooknya dulu. Oh, ternyata Bapaknya sering main-main sama ini ya, sama punya banyak kegiatan. Ini kayaknya orangnya supel atau gimana gitu ya. Jadi kalau begitu, pertama jangan terburu-buru menilai orang sulit gitu ya. Jangan kategorikan Randi sulit, Lira sulit. Kenapa kita menganggap orang itu sulit? Mungkin hanya karena informasi yang kita miliki tentang orang itu terbatas. Jadi langkah pertama Fitriani, sebelum Anda berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi dengan orang-orang baru, maka cari dulu informasi yang cukup tentang orang tersebut. Demikian Fitriani ya. Oke. Baik. Ananda, ini berhubung Zoom Bapak ini kembali ke basic ya. Maka Bapak akan memberi tugas ya. Tugasnya individu.
Apa itu? Tugasnya very simple lah ya. Anda, Bapak minta membuat sebuah penjelasan short presentation tentang 4 minimal ya prinsip hidup seorang wirausaha yang seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, Anda sampaikan, Anda rekam video ya, lalu Anda edit sebagai sebuah tugas. Silakan mau pakai CapCut, mau pakai KineMaster, mau pakai apa yang aplikasi video editing yang Anda kuasai, bikin semenarik mungkin. Anda boleh berdiri, Anda boleh apa, yang penting wajah Anda, ekspresi Anda, suara Anda itu terlihat dengan jelas. Silakan berkreasi membuat video yang menjelaskan prinsip-prinsip seorang wirausaha. Mungkin contohnya Bapak contohkan ya. Halo semuanya, saya Jeffrey Ardi, mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi bla 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 bla. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hidup seorang wirausaha. Seorang wirausaha itu adalah orang yang pandai menjaga waktu. Kenapa mereka harus pandai menjaga waktu? Karena bla 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 bla. Kedua, ketiga, keempat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, jadi cukup 1 atau 2 menit ya. Silakan diolah, diedit semenarik mungkin. Ya, Azifa Umaira, kenapa sakit gigi? Mendengar contoh Bapak ya? Enggak ya? Oke, karena cuaca mendung ya, hujan. Bisa dipahami Ananda, tugasnya minggu ini ya, bikin video short presentation tentang prinsip-prinsip nilai-nilai seorang wirausahawan dengan video. Masing-masing ya, nanti Bapak bikinkan ruang untuk penyimpanan. Baiklah, Ananda, sekarang sudah 7. Oh, ada satu nih, Febri Angelita. Silakan Angelita, buruan. Waktu kita cuma 3 menit nih, 4 menit, silakan. Mau nanya, itu videonya dikirimin ke Bapak apa dimasukin ke YouTube kayak dosen-dosen lain, Pak? Tugasnya? Tugasnya itu kan maksimal 2 menit ya, paling panjang 2 menit, boleh 1 sampai 2 menit. Anda simpan di Google Drive dulu, linknya yang dikirim ke Bapak ya. Jadi nanti di LMS kita itu online submission. Jadi linknya dikopikan ke situ. Ya, Anda mau, tapi sebaiknya di Google Drive dulu ya, private dulu ya. Tapi kalau mau dikirim ke YouTube, silakan, tapi private aja dulu. Ya, karena nanti kan siapa tahu ada komentar dari Bapak gitu ya, udah layak edar atau belum gitu ya. Bapak akan lihat dulu kontennya, kualitas videonya. Jadi kalau kita mau mempublikasikan sesuatu, usahakan itu sudah jadi, jangan yang prematur. Jadi cukup di Google Drive dulu atau di channel YouTube Anda, tapi masih private ya. Iya, Pak. Oke, masih ada 1 orang lagi, silakan. Silakan yang mau bertanya 1 lagi kalau ada. Kalau tidak, berarti demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita mau ambil daftar hadir lagi ya. Sebelum tutup, silakan berposisi di kamera masing-masing. Silakan dihidupkan kameranya, Fitriani. Ayo, nanti nggak terbaca kehadirannya.